Selamat sore Prof. Anis dan teman-teman. Pada saat ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang interrogating konsep. Kami akan memperkenalkan diri. Ada R.A. Dewanti Kiri Lestari dengan NIM akhir 002, saya sendiri Clara Siska Mbata NIM akhir 003, dan Edvian Rahmanu NIM akhir 005. Yang pertama ada introduction. Jadi konsep adalah dasar bagi filsafat dan studi manajemen. Nah, dalam teori manajemen digunakan konsep-konsep yang seolah-olah bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan juga kadang-kadang mempermasalahkan manajemen dan organisasi. Kita masuk yang pertama. Yang pertama itu ada konsep as creative and reductive, addressing the nature and purpose of concept. Jadi, konsep merupakan hal mendasar dalam esensi filsafat, namun juga merupakan inti penyelidikan ilmu sosial. Konsep merupakan turunan dari pengetahuan masa lalu, tapi juga merupakan hasil dari kreativitas pengetahuan yang baru. Jadi konsep itu bukanlah perangkat tertutup rapat yang tersedia untuk diangkat dan dihubungkan dengan mulus ke dalam teori atau sebuah model. Mereka tidak akan hadir tanpa sejarah, tanpa genre, dan tanpa organisasi. Namun mereka dibuat dan diulang sesuai dengan kegunaannya. Mereka juga dikonstruksi dan divalidasi dalam konteks apa yang berbicara, dari institusi mana, dan juga dari posisi subjek apa. Next. Konsep in Philosophy and Social Science. Jadi, Deleuze dan Guattari menyatakan bahwa filsafat tidak ada artinya tanpa konsep dan bahwa konsep tidak ada artinya jika tidak bersifat filosofis. Nah, filsafat itu sendiri merupakan proses kreatif yang tujuan utamanya adalah memberikan kontribusi terhadap pemecahan sebuah masalah. Filsafat itu harus menemukan cara berpikir baru dan juga oleh karena itu peran konsep tersebut adalah untuk mengintervensi dunia secara ontologis dan melalui intervensi ini menciptakan sesuatu yang menarik, luar biasa ataupun penting. Jadi konsep itu tak bisa dianggap siap pakai, melainkan harus dikonstruksi ulang setiap kali digunakan untuk setiap bidang. Yang berikut, konsep as abstraction and classification. Nah, jadi konsep dapat digunakan untuk mengelompokkan dan memberi nama, karakteristik dan perilaku yang dapat dikaitkan, ke kriteria inklusi atau eksklusi yang dikembangkan, konstruksi ekstraksi, diukur, dan juga dilaporkan. Nah, dengan cara ini kita dapat mengetahui dan mengarahkan dunia yang teratur. Menurut Deleuze dan Guattari, sebuah konsep terdiri dari komponen-komponen yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Ia selalu lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya dan karena itu selalu melakukan sesuatu yang baru. Next. Yang berikut ada konsep estik antin. Jadi konsep telah digambarkan sebagai filosofis dan ilmiah, sebagai tindakan penciptaan dan tindakan penurunan dan sebagai alat untuk abstraksi dan alat untuk klasifikasi serta kontrol. Nah, konsep ini juga digambarkan sebagai sesuatu yang bervariasi karena tidak ada yang lebih baik dalam hal kualitas. Yang berikut, konsep tipis itu cenderung bersifat deskriptif, misalnya panjang atau evaluatif, sedangkan konsep yang tebal itu bersifat deskriptif dan evaluatif, misalnya kebaikan. Konsep yang tipis cenderung terlalu menyederhanakan dan menggeneralisasi, sedangkan konsep yang tebal lebih spesifik secara situasional dan memiliki banyak segi dalam situasi tertentu. Next. Yang berikut, the politics of thinking and thinning concept. Jadi penebalan konsep harus dilakukan melalui pemulihan makna berdasarkan kepercayaan kritis dan melalui demistifikasi ilusi dan pemahaman. Pertentangan terhadap yang sakral. Sebaliknya, penipisan konsep itu dilakukan melalui keyakinan tanpa kecurigaan atau kecurigaan tanpa keyakinan. Nah, dengan tidak adanya keyakinan atau kepedulian terhadap objek inilah, maka makna tidak ditingkatkan tetapi dikurangi. Pengurangan ini dapat terjadi dengan membatasi konsep-konsep dalam hal penyebabnya. Misalnya anteseden psikologis atau sosial secara kemudian fungsinya misalnya afektif, ideologis, dan teknis atau asal-usulnya misalnya individu historis. Jadi sejarah konsep itu merupakan konstruksi batu demi batu dari sebuah bangunan.
melainkan bidang pernyataan di mana mereka muncul dan beredar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, konsep yang kedua adalah konsep sebagai komoditas, mengatasi menipisnya konsep dalam manajemen studi. Konsep dalam studi manajemen menjadi semakin terdistorsi atau terlalu umum dalam penggunaannya. Deleuze dan Guattari 1994 dalam sejarah filsafat, konsep-konsep pernah melewati 3 tahap. Yang pertama adalah tahap saat konsep-konsep digunakan seperti ensiklopedia, di mana mereka dicatat dan diperbaiki menjadi konsep abstrak universal. Yang kedua adalah tahap di mana konsep-konsep diajarkan, yakni bagaimana konsep-konsep itu dibentuk, diorganisasi, dan diakui dalam situasi tertentu. Yang ketiga adalah tahap di mana konsep-konsep menjadi komoditas yang diperdagangkan, terutama oleh pakar dalam pasar. Next. Konsep sebagai mode dalam manajemen studi. Di dalam dunia manajemen, konsep-konsep seperti tren yang naik turun dalam popularitas mirip mode pakaian. Mereka dipengaruhi oleh pasar ilmiah atau bahasa populer dan reputasi penulis. Terkadang, definisi konsep sulit ditegakkan. Contohnya adalah konsep TBL, Triple Bottom Line, berdampak pada bisnis dan masyarakat. Tetapi perdebatan kompleks mengenai manfaat dan pengaruhnya muncul. Konsep-konsep ini tidak hanya membawa informasi, tetapi juga membentuk cara berpikir, ideologi, dan identitas kita dalam dunia manajemen. Mereka berperan penting dalam mengembangkan pengetahuan di bidang ini. Bukan hanya tren sementara, melainkan bagian integral dari evolusi pemikiran dan praktik manajemen. Next. Justice for justice, keadilan untuk keadilan. Konsep keadilan dalam ilmu sosial dan manajemen dapat disederhanakan menjadi 3 gagasan utama, yaitu adalah keadilan distributif atau hasil, keadilan prosedural atau proses menuju hasil, yang ketiga adalah keadilan interpersonal atau perlakuan dan informasi. Para ilmuwan sosial juga memperlakukan keadilan sebagai variabel terukur. Keadilan dianggap sebagai variabel yang diukur dalam ilmu sosial, namun perlu diingat bahwa kata-kata dan konsep seperti keadilan dapat memiliki interpretasi yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Nilai dan fakta juga saling terkait. Pengaruh keadilan terhadap lembaga dan kinerja, lembaga-lembaga dibangun berdasarkan nilai-nilai, dan konsep keadilan memiliki dampak signifikan pada fungsi-fungsi lembaga tersebut. Keadilan organisasi sering digunakan untuk membuktikan peningkatan kinerja organisasi, meskipun ilmu sosial biasanya dianggap sebagai suatu yang non-preskriptif. Next. Whose culture is it anyway? Konsep budaya telah menjadi elemen penting dalam dunia manajemen dan bisnis. Awalnya diperkenalkan dari antropologi ke dunia manajemen oleh Gerd Hofstede. Konsep ini menggambarkan bagaimana pemikiran kolektif dipengaruhi tingkat pemikiran universal, kolektif, dan individu dalam masyarakat. Dalam era globalisasi, penting untuk menjadi kosmopolitan di dunia bisnis, dan ini menghasilkan peningkatan permintaan untuk pelatihan budaya dan konsultasi. Namun, ada kritik terhadap komersialisasi konsep budaya yang sering dianggap terlalu sederhana dan terlalu berfokus pada profit. Ini menciptakan dilema antara menciptakan pemahaman budaya yang lebih dalam dan memenuhi tuntutan pasar korporat. Oke, next. The Politic of Thinning of Concept in Management Studies. Politik penipisan konsep dalam studi manajemen. Dalam studi manajemen, konsep bukan hanya alat untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial, tetapi juga merupakan komponen penting dalam membangun pengetahuan. Penggunaan konsep dalam studi manajemen dapat mempengaruhi cara intervensi dilakukan dalam konteks seperti keadilan dan budaya. Namun, dalam dunia akademik, konsep dapat terdegradasi atau kehilangan maknanya karena beberapa faktor, termasuk kesalahan dalam memisahkan antara fakta dan nilai, ketidakpahaman akan tujuan akhir, dan komodifikasi di pasar pengetahuan akademik di mana mereka dianggap sebagai sumber daya yang diperdagangkan. Meskipun konsep dinilai dalam hal efisiensi dan kemampuannya untuk menghasilkan publikasi bergengsi,
Teks tersebut juga menegaskan bahwa sebagai sarjana kita tidak boleh mengabaikan peran filosofis dari konsep dan dalam pemikiran dan penelitian, dan sebaiknya menganggap konsep sebagai elemen dasar dalam praktik penelitian kita untuk membantu memunculkan pemikiran yang beragam dan sebagai landasan dalam melakukan penelitian yang lebih baik. Next. Eh, Baik, selanjutnya tentang konsep as method addressing the enriching of method with concept. Jadi konsep as method di sini adalah konsep yang memiliki banyak dimensi yang kompleks karena menghasilkan cara berpikir yang baru. Nah, dalam hal ini peneliti eksperimen itu bertujuan untuk mendekati metode kualitatif yang seringkali dianggap sebagai alternatif atau tandingan untuk metode kuantitatif, dan menggunakan pasca kualitatif itu sebagai bentuk perlawanan terhadap metode kualitatif yang dianggap sebagai humanistik. Nah, oleh karena itu, eksplorasi konsep as method di sini itu dapat digunakan untuk mengembangkan pemikiran baru dalam metode penelitian. Selanjutnya, Mbak. Nah, selanjutnya di sini ada using concept as method to problematize a qualitative research. Jadi di mana mempertimbangkan konsep sebagai metode untuk membantu peneliti merumuskan masalah dalam penelitiannya. Nah, di mana hal ini itu menunjukkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep untuk menghasilkan rumusan masalah yang lebih baik dalam metode penelitian. Nah, metode yang berasal dari ilmu sosial itu mungkin tidak akan sesuai dengan motivasi penelitian terkait dengan masalah filosofis maupun politis. Nah, dalam hal ini Taguchi dan Pierre 2017 itu berpendapat bahwa ketidaksesuaian metode dan motivasi ini akan berpotensi menimbulkan kesenjangan antara filosofis dan ilmu pengetahuan sosial, di mana Taguchi dan Pierre ini menjelaskan dua cara yang saling berkaitan. Nah, yang pertama itu terkait dengan konsep yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial itu berbeda jenis dari konsep filosofis, di mana hal ini menentukan penyelidikan melalui kecenderungan mereka untuk mengorganisir, mengkonsolidasi, dan merepresentasikan pengalaman. Nah, yang kedua, metode penelitian yang difokuskan pada unsur manusia atau I method itu dapat mempengaruhi dan membatasi penelitian dari pertanyaan filosofis atau penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya ada triple vocation to qualitative inquiry. Nah, di sini menurut Mir dan Greenwood 2022 itu terdapat 3 cara kerja yang bertentangan dengan metode kualitatif, yang memberikan tantangan terhadap cara peneliti kualitatif untuk berpikir, mewawancarai, dan melakukan penelitian. Selanjutnya, nah, yang pertama di sini ada method without rules or goals, implication for thinking. Nah, di sini Jackson 2017 itu membuat sketsa 3 kondisi yang memungkinkan. Nah, di sini yang pertama ada thinking without image. Jadi bagaimana suatu pemikiran itu tidak berfokus pada hal yang sudah ada dan tetap, melainkan pada bagaimana pemikiran yang lebih terbuka terhadap ketidakstabilan, perbedaan, dan gangguan dapat memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan kreatif. Sehingga thinking without image di sini itu cenderung lebih abstrak dan mungkin melibatkan pemikiran yang lebih bebas dan tidak terikat pada sesuatu yang sudah ada atau yang tetap. Nah, yang kedua ada bringing the outside in. Jadi bagaimana suatu metode kualitatif itu mengembangkan thinking from outside method, yang berarti berpikir dengan cara tidak terikat oleh metode penelitian yang sudah ada, sehingga metode penelitian kualitatif itu dapat bersifat lebih fleksibel. Nah, selanjutnya yang ketiga ada seizing your concept. Jadi di sini mengacu pada humanist method atau aha moment, di mana terjadi ketika seseorang itu mendapatkan wawasan baru, pemahaman yang mendalam, atau solusi untuk masalah yang sebelumnya sulit dipahami. Nah, momen ini itu seringkali dianggap penting dalam metode humanistik karena bisa menjadi pendorong perubahan positif dalam pemikiran dan pemahaman peneliti. Nah, dalam hal ini, metode pasca kualitatif itu membutuhkan pemikiran yang kreatif dan mendalam. Namun, seringkali pemikiran secara kreatif itu tidak muncul dengan sendirinya, melainkan diperlukan suatu dorongan untuk mengembangkan pemikiran yang sudah ada. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya yang kedua itu ada method without a subject implication for interviewing. Jadi di sini masih 2013 itu membangun konsep voice without organs, di mana peneliti pasca kualitatif itu menggambarkan suara yang tidak berasal dari subjek tunggal saja, tetapi diproduksi melalui kerjasama antara peneliti, partisipan, teori, dan analisis. Nah, hal ini itu bertujuan untuk menghindari privatisasi peneliti dan memberikan suara kepada partisipan penelitian, serta menghindari pemahaman yang memang memuliakan subjek manusia dalam penelitian humanistik, sehingga nantinya akan menciptakan potensi untuk mendengarkan suara dari berbagai sumber dan bukan hanya satu sumber saja. Nah, dalam hal ini subjek itu dianggap sebagai entitas yang mendominasi, baik sebagai peneliti, subjek, atau objek, di mana seharusnya seluruh lingkungan atau domain penelitian, baik yang terstruktur maupun terfragmentasi itu dapat menjadi fokus, di mana artinya dengan mengabaikan dominasi subjek individu, peneliti itu dapat membuka peluang untuk memahami realitas yang lebih kaya dan lebih kompleks dalam penelitiannya. Selanjutnya, nah yang ketiga ada method without a field implication for studying case. Nah, di sini penelitian itu didasarkan pada sejumlah batasan terkait waktu, ruang, posisi, subjek, dan cara peneliti mengetahuinya. Nah, di sini Weir dan Greenwood 2022 itu menjelaskan tentang bagaimana peneliti dapat membayangkan boundary list, di mana batasan-batasan yang jelas dan terdefinisi tidak ada itu dapat mengembangkan metode yang sesuai untuk melakukan penelitian atau eksplorasi dalam konteks penelitian. Sehingga hal ini tuh dapat mendorong pemikiran kreatif dalam melakukan penelitian sebagai pembangkit teori, pengujian teori, pengembangan teori, dan bagaimana clinical case dalam penelitian itu dapat digunakan sebagai metode untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Nah, clinical case di sini itu memiliki 3 manfaat utama. Yang pertama, clinical material tidak dapat dipisahkan dari materi penelitian. Dan yang kedua, peneliti sudah berada di lapangan dan batasan lapangan dalam ruang dan waktu itu dikenakan hanya untuk tujuan analisis. Dan yang ketiga, pembaca adalah bagian integral dari penelitian, di mana di sini mengusung konsep open case writing yang memberikan pembaca kebebasan untuk berpartisipasi dalam penelitian dan menghasilkan gagasan baru. Baik, selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat sore Prof. Anis dan teman-teman. Terima kasih.